Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu di saat yang sama, seseorang kini mengetuk rumah mereka. Lufan pun segera bertanya siapa itu. Saat Lufan membuka pintunya, Lufan seketika bertanya siapakah dia. Pria tua ini pun menyapa Lufan dan bertanya apakah ini Lufan. Pria ini pun meminta izin memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah Morozov dan dirinya dari negara salju. Andre telah mempercayakan kepada dirinya sebuah tanggung jawab untuk proyek rekonstruksi wilayah Lufan. Kemudian Lufan pun mempersilahkan Morozov untuk masuk dan berbicara di dalam. Dari hasil pembicaraan, Lufan pun menilai bahwa Andre bergerak lebih cepat dari yang dirinya duga. Dalam waktu sesingkat itu, Andre membawa desainer terkenal dari negeri salju, dan Morozov membawakannya sebuah cetak biru mengenai konstruksi untuk Pulau Tianfu. Dan rancangan desain yang dibawanya bahkan lebih mengejutkan. Morozov menempatkan meriam Shadow Dragon Crystal di sekitar Pulau Tianfu. Jangkauannya mencakup seluruh pulau dan perairan di sekitarnya, mampu dengan mudah membunuh Master Revolusi keempat. Pulau Resort berubah menjadi benteng perang. Kejutan ini tidak terlalu buruk. Morozov berjanji untuk menyelesaikan susunan teleportasi dari Aula Dungeon Akademi Ibu Kota Naga ke Pulau Bayangan dalam 3 hari. Dan hari itu juga merupakan awal ujian akhir. Kemudian saat ini Sioman dan yang lainnya mengajukan sebuah usulan di mana mereka setuju, di mana Lufan tidak boleh bergerak kecuali mereka bertemu musuh yang tangguh. Dengan ini mereka akan menunjukkan kepada Lufan hasil latihan mereka. Lufan pun menyetujui usulan ini, dirinya akan bersantai saat ujian nanti. Lalu kini Lufan membantu mereka meningkatkan level dengan sprint terakhir sebelum ujian. Dirinya membawa mereka ke alam rahasia untuk naik level dan berlatih. Hingga Sioman naik ke level 38, QQ naik ke level 39, Hanjie naik ke level 30, Jian Ying naik ke level 40, dan Lufan sendiri kini naik ke level 50. Lalu 3 hari kemudian di arena Akademi Ibu Kota Naga. Saat ini Lufan sudah mengambil nomor undian ke-8 sebagai musuh tim Lufan. Lufan pun bertanya siapa musuh mereka. Sioman tidak peduli siapa musuhnya, mereka hanya harus menghajarnya. Lalu di saat itu seseorang mendekat dan memanggil Lufan sebagai Dewa Lufan, serta bertanya bisakah dirinya berfoto dengan Lufan. Dirinya menonton uji coba nasional Lufan di siaran langsung. Lufan sangat luar biasa. Dirinya adalah penggemar Lufan. Lufan pun tidak masalah dengan hal itu, dan segera mereka berfoto. Lalu Lufan pun bertanya apakah ada hal lainnya. Pria ini pun menyebut bahwa dirinya dan tim adalah nomor 8 dan lawannya ternyata tim Lufan. Pria ini pun meminta Lufan untuk tidak khawatir, dirinya tahu tempatnya. Dirinya akan menyerah. Sioman pun meminta pria ini untuk tidak lari. Dirinya dengar ujian ini bukan hanya tentang peringkat, tapi juga tentang performanya dalam pertempuran. Melarikan diri sebelum pertarungan mungkin berarti dia harus mengulang ujian. Pria ini pun mengetahuinya, tapi lupakan 5 dari mereka. Bahkan jika 50 atau 500 dari mereka datang, mereka tidak akan bisa menerima satu pukulan dari Lufan. Mereka akan langsung dikalahkan. Sioman pun meminta pria ini untuk santai dan tidak khawatir.
Dirinya tidak akan membiarkannya kalah seketika. Dirinya jamin pria ini dan timnya akan punya kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Lalu saat pertandingan rekan-rekannya pun menyebut bahwa mereka berdua adalah senior. Apakah mereka benar-benar akan bertanding seperti ini? Sioman pun meminta mereka untuk mengurangi bicaranya, sedangkan QQ hanya tersenyum menanggapi hal ini. Dan seketika tim pria ini maju menyerang Sioman dan QQ. Sioman yang melihat mereka bergerak segera mengajak QQ untuk bergerak juga. Dengan cepat QQ merapal sebuah skill like Demon Improvement dan mengatakan bahwa dirinya akan menjebak mereka. Dan Sioman sendiri kini telah maju dan mengatakan bahwa ini sangat disayangkan. Pria ini melewatkan kesempatan terbaik dan seketika Sioman melepaskan skill Abyssal Condensation. Lalu QQ pun meminta maaf dan menyebut ini sudah berakhir dan seketika QQ melepaskan skill Starlight Annihilation hingga bintang jatuh menghujani mereka. Orang-orang pun bertanya apa yang baru saja terjadi. Dirinya baru saja melihat ponselnya sebentar dan pertandingan seketika berakhir. Mereka pun menyebut ini gila, 2 lawan 5 dan mereka langsung menang. Mereka pun bertanya-tanya apakah kedua gadis dari tim Lufan sekuat itu. Selain Jianying, ada wanita cantik lain yang sekuat ini. Lufan yang memperhatikan ini menyebut bahwa dirinya tidak pernah menyangka semua orang akan sekuat ini sekarang. Han Jie pun mengatakan bahwa itu semua berkat bimbingan luar biasa dari Jianying. Jianying tidak membenarkan hal itu. Penghargaan itu milik semua orang. Itu adalah hasil dari latihan keras semua orang. Lalu di sisi lain, Jiang Fengyun mengajak Meng Jia untuk menjadikan tim ini permanen mulai sekarang. Mereka telah mengagumi Bloodclad Army sejak lama. Setelah lulus, mereka semua ingin mengikuti jejak Meng Jia. Su Jing pun membenarkan hal itu. Meng Jia adalah panutan mereka. Mengikuti Meng Jia untuk mencapai kehebatan itulah yang dilakukan pria sejati. Meng Jia pun bertanya soal bergabung ini. Dirinya setuju dengan catatan mereka bisa mengalahkan Lufan di final. Dirinya pribadi akan merekomendasikan mereka ke Bloodclad Army. Lalu saat tim Jiang Fengyun menuju arena, orang-orang pun seketika heboh dan menyebut kedua gadis dari tim Lufan luar biasa. Mereka baru saja menghabisi tim yang beranggotakan 5 orang sendirian. Orang-orang pun beranggapan bahwa mereka bisa memenangkan kompetisi tahun ini tanpa Lufan ikut bermain. Dan saat ini QQ dan Sioman terus maju untuk menghajar lawan-lawannya. Meng Jia yang memperhatikan hal ini seketika terfokus ke Lufan. Meng Jia menilai bahwa kelas revolusi kedua yang disembah sebagai dewa. Dia baru saja beruntung dan menemukan seekor naga. Seorang ahli sejati ditempa melalui gunung mayat dan lautan darah. Dirinya akan merobek lingkaran cahaya itu dari Lufan dengan tangannya sendiri. Lalu di hari ke-6 di medan pertempuran arena. Arena pun kini mulai bergetar karena sorak-sorak penonton. Dan mereka pun kini mulai memasang taruhannya. Namun orang-orang lebih percaya memasang taruhan kepada Lufan. Dia mendominasi saat ujian nasional. Namun sebagian orang meminta para pendukung Lufan untuk tidak terlalu yakin apakah mereka melihat video yang bocor kemarin. Meng Jia mengalahkan revolusi ketiga sendirian dalam waktu kurang dari 5 menit. Tulang-tulang patah di mana-mana, hasilnya masih belum pasti. Namun setelah melihat ke arena, nyatanya Lufan dan Meng Jia tidak maju untuk bertarung. Orang-orang yang melihat hal ini merasa heran. Jianying dan yang lainnya kuat, tapi 3 versus 4 bukankah ini celahnya terlalu besar? Mereka tidak memiliki keuntungan. Bagaimana tim Lufan akan bertarung? Selain itu menempatkan profesi non-tempur di tim, bukankah itu hanya memberi timnya titik lemah? Itu kerugian besar. Lalu Jiang Fengyun bertanya apakah Lufan tetap di pinggir arena. Lufan sangat arogan. Lufan tidak akan dapat mempertahankan gelar nomor satunya. Lufan pun tersenyum mendengarnya dan meminta mereka untuk sebaiknya berusaha lebih keras. Jiang Fengyun pun kesal mendengar kata-kata Lufan. Jiang Fengyun meminta rekan-rekannya untuk berhenti membuang-buang waktu. Habisi mereka dan beritahu mereka bahwa Pavilion Fengyun telah kembali. Xiaoman pun bertanya kepada yang lain apakah mereka mendengar hal itu. Pavilion Fengyun ingin kembali. QQ pun menanggapi ini dan menyebut bahwa mereka akan serius. Jangan biarkan Pavilion Fengyun meremehkan mereka. Dan segera Guhan memulai pertandingannya.
Dengan cepat, Xiaoman mengaktifkan skill Abyssal Condensation, di mana Xiaoman menghembuskan jarum air yang tak terhitung jumlahnya yang menembak target dari segala arah, memberikan kerusakan tusukan tipe air besar-besaran ke semua target dalam jangkauan, yang sangat mengurangi kecepatan serangan dan pertahanan mereka. Lalu QQ juga melepaskan skill Starlight Annihilation, di mana QQ memanggil cahaya suci yang menyebabkan kerusakan sihir tinggi ke semua musuh. Sedangkan Jianying kini menggunakan pedang Mountain Shaker dan Army Breaker. Lalu anggota tim Jiang Fengyun juga kini mulai bersiap untuk menerima serangan ini. Hingga tim Lufan melepaskan serangannya dan langsung mengarah kepada anggota Jiang Fengyun hingga ledakan pun terjadi. Namun di saat asap mulai memudar, nyatanya tim Jiang Fengyun tidak ada di sana. Xiaoman pun bertanya apakah mereka lari. QQ pun meminta mereka berhati-hati terhadap penyergapan, dan benar saja tiba-tiba tubuh Jianying terikat oleh sebuah rantai. Dan ini adalah Curse Lock yang membuat target tidak bisa bergerak selama 5 detik. Di saat yang sama tiba-tiba seseorang kini menyergap Xiaoman, begitu juga dengan QQ. Lalu Jiang Fengyun pun bertanya kepada Jianying apakah Jianying tidak bisa bergerak sekarang. Setelah dirinya mengalahkan Jianying, ronde ini akan berakhir. Jiang Fengyun pun kini mengaktifkan skill Shadow Assault, Thousand Shadow Soul River, dan Curse Lock saat ini tersisa 4 detik lagi. Jianying pun menanggapi ini dengan santai dan bertanya apakah hanya itu. Di samping itu, QQ kembali mengaktifkan skill Starlight Annihilation hingga berhasil menjatuhkan lawannya. Sedangkan Xiaoman juga berhasil mendominasi pertarungan hingga mengaktifkan skill Water Farting dan berhasil mengikat lawannya. Jiang Fengyun yang melihat hal ini tidak menduga anggotanya telah dilumpuhkan. Namun Jiang Fengyun merasa bahwa dirinya harus menghabisi Jianying lebih dulu. Namun tanpa Jiang Fengyun sadari, nyatanya Jianying telah mengaktifkan skill Myriad Blossom. Hingga hujan pedang kini mengarah ke Jiang Fengyun. Melihat serangan ini, segera Jiang Fengyun menghindarinya. Jiang Fengyun pun menilai ini mustahil. Jianying masih berada di Curse Lock. Bagaimana Jianying bisa menggunakan skill? Jiang Fengyun yang terus menghindari serangan ini pada akhirnya terkena beberapa serangan kecil. Jiang Fengyun menyebut Su Jing sampah. Su Jing bersumpah itu sangat mudah dan ini hasilnya. Lalu saat ini di samping arena, nyatanya Lufan tengah bersantai seperti piknik bersama Han Jie. Lufan mengatakan bahwa mereka salah perhitungan. Apa yang digunakan Jianying bukanlah skill tapi efek khusus senjatanya. Han Jie meminta Lufan untuk tidak khawatir tentang Jianying. Di samping itu, Meng Jia yang memperhatikan Lufan seketika marah dan menyebut ini sampah. Omong kosong macam apa pertarungan itu? Hingga kini Jianying berhasil lepas dari belenggu Curse Lock. Jianying pun kini mulai serius dan menggunakan senjata lainnya. Jiang Fengyun pun merespon hal ini dan kembali menggunakan skill Shadow Assault, Thousand Shadow Soul River. Dan bayangan-bayangan ini seketika maju menyerang Jianying. Jianying yang memperhatikan serangan ini menyebut bahwa usaha Jiang Fengyun sia-sia. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.